wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita sarapan dulu sebelum melakukan pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Sekarang rame banget kali ini. Dan sedikit informasi buat teman-teman, jika ingin mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang, tiket di sini atau simaksi sebesar 20.000 dan parkir 10.000 per orang. Oke, kita sarapan dulu, dan setelah sarapan kita langsung cus trekking Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Gimana Bu? Dingin? Agak. Kita start dari pos perizinan yaitu jam 7:30. Dan kali ini saya nggak solo hiking. Saya bersama anak saya dan sama istri saya. Berapa estimasi dari pos perizinan ke pos 1? Let's go. Kita langsung disambut dengan tanjakan manja berundak dari pos perizinan menuju pos 1. Sebenarnya ini bukan pertama saya ke Gunung Lawu, ini ke 3 kalinya. Via Ceto, Cemoro Sewu, dan sekarang mencoba trek di Cemoro Kandang. Tidak jauh dari pos perizinan. Di sini ada paseban, ada bangunan yang bagus ya. Mungkin ini tempatnya berkumpul para pendaki spiritual mungkin, atau warga lokal, atau apalah. Mungkin ada yang tahu teman-teman. Ada bangunan paseban di sini. Dan kalau kita lihat perbedaan antara Ceto, kemudian Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang ini, yang paling mencolok perbedaan dari Cemoro Sewu. Ceto, Cemoro Sewu, Cemoro Kandang. Dan yang paling mencolok adalah Cemoro Sewu. Trek dari awal sampai akhir full batu. Namun kalau via Cemoro Kandang ini sama seperti Ceto, treknya tanah. Namun kalau via mana Ceto itu full trek, full nanjak. Kalau ini masih, ya ini lumayan nih, jalur landainya lumayan panjang dari pos 1, pos perizinan maksud saya. Namun kalau di Ceto awal langsung trek nanjak terus.
Kalau di sini sign-nya atau tandanya sangat jelas sekali. Ada sebuah percabangan. Namun kita ambil yang lurus atau yang kanan. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini baru pertama kali, jadi jangan khawatir, tanda atau jalurnya kelihatan jelas seperti di Ceto juga Cemoro Sewu. Nah, di antara pos 1 dan pos 2 di sini ada air terjun studi alam. Jalurnya ke sana, cuman mungkin masih jauh ya. Oh enggak ding, kedengeran enggak? Iya. Namun karena kita mau ke puncak, lurus saja ke Kawah Condro di Muko juga. Karena kita mendakinya di musim hujan, jadi agak treknya agak licin. Kalau dari pos perizinan ke pos 2, jadi vegetasinya agak terbuka sih. Agak terbuka. Kita udah sampai di pos 1. Jadi di pos 1 juga menjadi jalur ke Kawah Condro di Muko. Tadi kita start jam setengah 8 dan kita sampai di pos 1 tepat jam 8.30. Berarti dari pos perizinan ke pos 1 kurang lebih 1 jam. Dan di sini juga ada warung di pos 1. Pos 1. Kita arah dulu yuk. Akhirnya Ibu Negara sampai juga. Dan pengawalnya. 1, 2. Kita lanjut setelah istirahat sekitar 10 menit. Kita lanjut dari pos 1 ke pos 2. Berapa estimasi dari pos 1 ke pos 2? Ibu Negara sudah di depan. Vegetasi di pos 1 ke pos 2 ini mulai rapat sekali. Jadi menuju pos 2, selain vegetasinya sangat rapat sekali dan jalurnya menanjak dan berundak, benar-benar menghabiskan tenaga kalau kayak gini. Lihat ya, tuh, dan vegetasinya sangat rapat sekali.
kalau saya perhatikan trek di Cemoro Kandang ini 11-12 sih, dengan via ceto, cuman masih berat ceto sih, tapi ya 11-12 lah. Menuju pos 2. Nah, kalau teman-teman sudah mendengar suara ini sangat keras, kedengeran nggak? Nah, itu suara kawah Gunung Lawu yang diberi nama Kawah Chandra Dimuko. Berarti teman-teman sudah dekat dengan pos 2. Yuk. Akhirnya kita sampai di pos 2. Jadi dari pos 1 ke pos 2 membutuhkan waktu 1 jam 15 menit dengan trekking yang nggak ada ampun. Pos 2. Jadi kalau kawah kita akan turun ke sana. Istirahat dulu. Bau belerangnya lumayan kuat di pos 2. Let's take rest. Di pos 2 kita juga bisa mendirikan tenda, warung, dan trek terpanjangnya ada di pos 2 ke pos 3. Yang nemenin mamanya lelet gitu. Asle. Selamat datang di pos 2 Ibu Negara. Semangat. Lanjut gas, nanggung. Kita melanjutkan trekking dari pos 2 ke pos 3. Butuh berapa jam kah? Vegetasi menuju pos 3 mulai sama seperti pos 1 ke pos 2, cuman kanan kiri banyak rerumputan atau ilalang. Trek masih menanjak, dan menurut peta trekking pos 2 ke pos 3 inilah yang terpanjang. Normalnya sih sekitar 2 jam. Let's go. Semoga Ibu Negara masih kuat. Kita rencana mendirikan tenda nanti di pos 4. Hujan dari kabut mulai turun tebal. Kita masih trekking di Punggungan. Ini adalah trek terpanjang. Setelah berjalan atau trekking sekitar 1 jam, kita nyampe di pos Bayangan sebelum pos 3.
naga dulu Pak. Iya Pak, tadi udah makan tadi di itu. Oh ya, habis ini nanjaknya lumayan. Iya. Kabut masih menyelimuti trekking kita hari ini. Hah, untung hujan nggak berlanjut. Kita rest sebentar. Kita lanjut lagi dari pos bayangan menuju pos 3. Setelah tadi dari pos 2, setelah pos bayangan, treknya mulai nanjak, cuman tidak seperti pos perizinan ke pos 2. Jadi agak nanjak, tapi lumayan menguras tenaga, karena ini adalah trek terpanjang pos 2 ke pos 3 via Cemoro Kandang. Ya kadang dapat landai lagi. Ya alhamdulillah, nikmati aja. Ibu negara lagi ada di belakang bersama anak saya. Gila pos 2 ke pos 3, terutama setelah pos bayangan, nanjaknya nanjak manja, panjang lagi. Ayo, bonus, dapat bonus bos. Alhamdulillah ada bonus. Benar-benar dikuras tenaga di pos 2 ke pos 3. Kita istirahat dulu di tengah trek. Setelah istirahat tadi terakhir di mana? Pos bayangan. Tes dulu ya. Istirahat dulu. Masuk Mickey Akes. Setelah berjibaku dengan trek yang super panjang, landai 30%, sisanya nanjak. Jadi kurang lebih dari pos 2 ke pos 3 makan waktu hampir 2,5 jam. Akhirnya touchdown pos 3. Allah, suasana pos 3. Mungkin kita istirahat agak lama karena saya harus menunggu istri saya. Istri saya lumayan jauh di bawah. Yalah. Standby terus.